Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisah, NIM 105721129319 dari kelas FM 19C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan secara horizontal dan vertikal pada perusahaan Unilever Indonesia Tbk. Unilever Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 sebagai Lever Shift Fabrieken NV di Jakarta. Pada tanggal 22 Juli 1980, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia, dan pada 30 Juni 1990, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever Indonesia melepas 15% sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1981. Unilever Indonesia mempunyai lebih dari 1.000 distributor di seluruh Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan analisis secara horizontal. Disebut juga dengan trend analisis adalah metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan suatu pos pada laporan keuangan di dalam satu periode terhadap pos yang sama di periode sebelumnya. Periode ini menjadi patokan, biasanya adalah tahunan atau kuartalan, seperti pada tabel berikut ini. Laporan posisi keuangan menunjukkan bahwa nilai aset lancar perusahaan turun sebesar minus 0,53%, namun aset total Unilever mengalami kenaikan sebesar 6,46%. Kenaikan aset total ini disebabkan kenaikan aset tetap yang mencapai 11,54%. Penurunan aset lancar ini disebabkan Unilever mengalami penurunan kas, sedangkan kewajiban lancar mengalami kenaikan sebesar 7,41% dan kewajiban jangka panjang meningkat sebesar 50,10%. Total kewajiban Unilever meningkat menjadi 10,45%. Peningkatan kewajiban ini tidak diimbangi dengan peningkatan ekuitas yang signifikan. Ekuitas Unilever cenderung tetap dan saldo laba Unilever mengalami penurunan sebesar 2,65% secara keseluruhan. Total ekuitas Unilever turun menjadi 2,55%. Selanjutnya, analisis laporan keuangan secara vertikal. Disebut juga common size analysis adalah metode analisis dengan membandingkan dua pos akun dalam periode yang sama. Pos total aset dan pendapatan penjualan biasanya menjadi faktor pembagi utama dalam metode ini, seperti kita lihat pada tabel berikut ini. Dalam laporan neraca, tampak bahwa aset lancar perusahaan mengalami penurunan dari tahun 2015 42,11% ke tahun 2016 39,34% dibandingkan dengan total asetnya, sedangkan aset tetap mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pada akun kewajiban dan ekuitas, kontribusi total kewajiban lebih besar dibandingkan dengan total ekuitas. Total kewajiban meningkat dari 69,31% menjadi 71,91%. Kenaikan kewajiban yang paling besar presentasenya ada di kenaikan kewajiban jangka panjang dari 4,93% naik menjadi 6,95%. Kewajiban lancar hanya meningkat dari 64,38% menjadi 64,96%.